Oke, kita langsung mulai aja dari yang pertama gitu ya. Tadi Uka udah sempat share. Jadi untuk bisa masuk ke DFS segmen ini tuh banyak ketakutan, banyak layers of fears dan banyak value yang nggak sampai ke mereka gitu. Dan kita lihat dengan banyak ketakutan dan value yang nggak sampai itu, membangun kepercayaan jadi sangat penting untuk di-insert ke segmen ini gitu. Kemarin kita udah sempat share peta ini ya, kalau yang di volume 1 sempat sempat datang gitu. Kita lihat parameter paling penting untuk bisa membangun kepercayaan adalah familiarity dari DFS-nya gini. Jadi bisa dilihat kalau misalnya ada di map yang paling dekat sama unbank dan underbank, social circle itu jadi punya pengaruh penting banget gitu. Apakah temennya udah pada pakai, pernah lihat brandnya atau enggak, pernah lihat temennya pakai brandnya atau enggak gitu. Karena biasanya kalau misalnya belum ada orang-orang di sekitar unbank dan underbank ini yang pakai DFS, mereka jadi reluctant gitu untuk bisa pakai DFS. Jadi sebenarnya kunci besarnya juga adalah megang si komunitas gitu ya yang ada di sekeliling unbank dan underbank ini gitu. Dan touch point human itu juga jadi penting banget. Ini kita bisa kupas satu-satu lagi. Mungkin kita bisa start juga bukan dari social circle tapi dari salah satu stakeholder yang sebenarnya selalu ada di daily lives-nya segmen unbank dan underbank ini ya, yaitu pemerintah. Karena pas kita ngobrol sama segmen unbank dan underbank ini, pemerintah itu jadi salah satu pihak yang mereka percaya banget gitu, terutama yang tinggalnya masih di rural area gitu. Kita kayak beberapa kali dengar cerita dari field officer yang waktu mereka nawarin gitu, do door to door approach, mereka nawarin produknya banyak yang waduh, nggak tahu nih produknya apa, belum pernah dengar, nggak percaya gitu. Dan menurut field officer sebenarnya salah satu pihak penting yang bisa endorsing si brand-brand DFS ini adalah pemerintah gitu. Dan waktu kita ngomongin soal pemerintah itu nggak melulu tentang pemerintah yang ada di national level atau di provinsi level gitu, tapi bisa as close as RT, RW, kepala desa, atau kayak dewan-dewan. Kita sempat ketemu ada dewan-dewan lorong yang biasanya jadi tokoh pemerintah di satu gang gitu. Jadi bisa start dari sana gitu untuk diseminasinya atau untuk endorsing kalau nggak apa-apa loh percaya ke brand DFS ini gitu. Nah, eh, yang kita lihat juga karena untuk sekarang ya, karena si unfamiliarity terhadap DFS ini belum terbangun, jadi kita lihatnya ada reliance yang besar ke social circle. Social circle as yang tadi sangat dekat ke unbank dan underbank gitu ya. Kita lihat social circle ini bisa jadi dua mata pisau, bisa encourage segmen unbank dan underbank ini untuk pakai DFS, tapi bisa discourage juga untuk mereka nggak pakai DFS. Karena role-nya si social circle ini gede banget gitu. Dari pertama bisa jadi awareness point untuk ngasih tahu tentang DFS, bisa memengaruhi persepsi mereka ke DFS, atau bisa juga malah jadi support system atau assistance kayak istilahnya informal officer-nya untuk ngebantu mereka onboarding ke DFS gitu. Kita nggak jarang ketemu cerita-cerita juga dari field officer yang begitu mereka mau onboard segmen ini, akhirnya ada pendingnya gitu, ada masa tunggunya untuk si sorry, untuk si segmen unbank dan underbank ini nanya dulu rekomendasi ke entah itu ke keluarga, social circle as keluarga, ke tetangga atau ke teman atau ke anak gitu. Jadi ada si poin-poin itu yang mereka untuk bisa convince diri mereka harus juga nih bisa dapat convince dari social circle mereka. Jadi penting banget si social circle ini. Nah, tapi gimana cara nge-tap si social circle yang mungkin nggak scalable gitu ya? Kita lihat that's why ada role model yang bisa uh, membantu membangun kepercayaan ke DFS, which is jadinya approach-nya itu ke community level gitu ya. Kita lihat ada beberapa pihak atau kayak hot touch points yang bisa di-touch untuk mulai leverage si komunitas yang ada di sekitar unbank dan underbank ini gitu. Kayak misalnya ketua grup ini bisa grup macam-macam gitu, kayak bisa grup senam atau kayak grup keagenan gitu. Jadi si champion atau si kiki person ini jadi penting, ketua-ketua kelompok atau bisa tetangga, bisa kepala desa juga. Dan karena bagusnya kalau misalnya ngetap si key person ini adalah mereka ini adalah orang-orang yang berasalnya dari community
udah tahu konteks dari komunitasnya ini apa, konteks orang-orang yang ada di dalam grup itu apa. Jadi lebih tahu, oh gimana cara convince-nya, gimana cara delivernya gitu. Ini kita ada salah satu eh, study case gitu ya yang kita kemarin temuin waktu kita main ke Makassar di Sulawesi Selatan gitu. Jadi ini cukup menarik ya. Mereka membuat pendekatan komunitas. Jadi di kalau ada yang pernah ke Makassar atau bahkan dari Makassar, mereka tuh punya ada lorong-lorong wisata gitu atau biasa disingkatnya long wish. Long story short, sebenarnya long wish ini adalah upaya untuk menghidupkan atau memberdayakan biasanya satu gang di permukiman warga untuk orang-orang di dalamnya bisa berdaya gitu. Dan menariknya adalah si Longwis ini bisa jadi melting point dari beberapa program atau dari beberapa inisiatif gitu. Jadi pas kita ngajak ngobrol sama orang-orang yang ada di dalam Longwis ini, oh ada program dari dinas bisa ke Longwis ini juga, ada program-program lain juga dan cara mereka untuk convincing orang-orang yang ada di dalam long list ini juga ngepick beberapa key person yang ada di dalam gang itu, di dalam daerah mereka untuk jadi leadernya gitu istilahnya. Bahkan waktu itu leadernya lumayan komprehensif ya. Mereka mikirin, oh leader ini harus ada representasi perempuannya, harus ada representasi elder atau orang yang dituakan, yang dihormati gitu. Untuk akhirnya bisa ngelihat siapa-siapa aja sih key person yang bisa mengajak orang-orang eh, di dalam area atau di dalam satu komunitas ini gitu. Kita ngelihat inisiatif-inisiatif kayak gini jadi menarik karena approach-nya komunitas dan lebih dekat ya ke si segmen unbank dan underbank ini. Nah, selain dari social circle, dari komunitas, membangun presence juga penting banget. Jadi dari dua sisi gitu ya. Ngetap community, ngetap dari hal-hal yang deket banget sama segmen unbank dan underbank, tapi juga disupport nih sama presence yang strong, presence yang kuat gitu. Kita lihat offline presence biasanya kayak kantor cabang gitu jadi penting banget untuk bangun kepercayaan. Tapi we all know ya, sometimes it's not always budget visible untuk membangun offline presence karena cost wise pasti nggak cost friendly gitu. Nah, kita lihat selain offline, sebenarnya online presence ini juga jadi penting gitu. Bahkan ada beberapa channel yang lumayan gak terduga, kayak misalnya Play Store itu jadi salah satu channel untuk mereka ngelihat juga, oh beneran ada nggak ya di Play Store reviewnya kayak gimana ya biasanya karena mereka suka main game juga waktu mereka mau download game banyak tuh keluar ads ada di FS apa di FS apa dan mereka notice di FS bisa dari cara itu juga dari Play Store atau yang selain itu kita lihat social media kayak Facebook dan TikTok juga jadi penting banget gitu ya terus kita dengar cerita juga dari salah satu field officer gitu biasanya waktu memperkenalkan atau convince the segment bisa juga ngeliatin kayak oh ini kita ada website loh kita we have the online presence yang bisa ngasih legibility ke segmen unbank dan underbank yang mau adopsi di FS-nya. Ini salah satu cerita beneran si Mbak ini yang kita temuin di Goa itu oh ya saya biasanya lihat dulu ke Play Store lihat ratingnya lihat reviewnya beneran dibacain gitu kalau misalnya usernya ternyata banyak berarti ya bisa lah saya percaya gitu karena udah beneran ada presence-nya gitu. Nah, kita lihat penting juga untuk bantu edukasi lewat media gitu. Karena sebenarnya yang kita lihat ada downside-nya juga nih, media-media online ini makin robust gitu ya. Karena banyak banget berita negatif yang makin bermunculan, yang malah bikin orang-orang jadi khawatir. Terus yang kita lihat makin fatal juga adalah banyak berita negatif, tapi nggak ada cukup konten edukasi yang bisa nge-counter dan nambahin. Misalnya kayak, oh oke ada bad cases, terus gue bisa apa? Atau kayak biar bad cases ini nggak terjadi, saya harus apa? Nggak banyak kayak konten-konten preventif atau konten-konten yang lebih mengedepankan value yang bisa mereka dapat gitu. Jadi masih lumayan timpang gitu. Selain social media ya, yang kayaknya lumayan obvious jadi salah satu pool besar, kita lihat juga kalau di segmen unbank dan underbank, TV, nonton televisi itu masih megang peranan penting buat jadi main media yang dikonsumsi sama segmen ini gitu. Dan juga bisa jadi hot point untuk give edukasi yang bisa reducing fear mereka. Jadi TV itu lumayan kunci buat buat bikin edukasi gitu. Mungkin pertanyaannya, kenapa TV emang bedanya apa gitu? Salah satu nuance yang kita dapat adalah ada persepsi, oh karena kalau di TV itu
harusnya sudah melewati proses gitu. Udah istilahnya udah diliatin lah sama pemerintah, jadi udah bisa tayang, udah lebih terpercaya. Beda sama kayak social media yang everyone can share gitu. Nggak kayak TV yang lebih tersupervise atau terregulasi gitu. Jadi singkat kata gitu ya, gimana untuk membangun kepercayaan ke DFS? Yang pertama sebelum kita ngomongin konten, informasi ini, edukasi ini, eh, the first place harus accessible juga. Bisa dengan difasilitasi atau di-endorse sama pemerintah. Tadi ya pemerintahnya nggak perlu juga tuh ngomongin yang national atau provincial level gitu. Bisa dari yang deket banget sama mereka. Terus bisa juga leverage community-nya, tapping community dengan disupport sama online presence dan offline presence yang cukup kuat dan accessible buat mereka. Terus si konten-kontennya ini juga nggak harus melulu ngomongin tentang risiko-risiko, tapi gimana prevent risikonya, gimana biar si risiko ini nggak datang ke saya, dan value-nya apa sih buat saya kalau saya menggunakan DFS ini, manfaat yang bisa konkret saya dapatkan itu eh, apa gitu. Yang terakhir tadi ya, presence-nya juga harus kuat nih untuk menyokong tadi ke unfamiliarity yang biasanya segmen ini punya. Oke, mungkin the first part of today's sharing segitu dulu. Aku bisa balikin ke Uka. Ya, terima kasih Rai untuk first part-nya. Ya, mungkin aku kita ada jeda dulu. Thank you. Kita tadi udah share perihal gimana build trust ya. Tadi udah share beberapa pointer-pointer, beberapa persepsi juga gitu ya. Kayak mungkin yang menarik, walaupun online presence lumayan gede, tapi ternyata yang trusted masih TV gitu ya. Nah, ini mungkin aku mau buka dulu nih ke rekan-rekan yang sudah join. Aku notice juga beberapa ada yang dari desainer, ada yang dari provider, ada dari NGO gitu ya. Mungkin aku mau buka sesinya, apakah ada yang mungkin mau didiskusikan lebih lanjut nih sebelum kita masuk di part 2 yaitu actual onboarding approach-nya nih, teman-teman. Mungkin boleh bisa langsung open mic aja, rekan-rekan. Hai Uka, Siska Ya, dari Women's World Banking. Thank you tadi sharingnya soal bagaimana kita approach ya beberapa cara untuk kita build trust lewat online sama offline presence. Sebenarnya tadi findingnya menurut aku yang kalau ternyata teman-teman di rural area itu mereka juga ngecekin credibility lewat review-review itu sebenarnya menarik sih karena aku juga nggak nyangka kalau mereka tuh sampai sedip itu. Cuma mungkin boleh di-share nggak ya teman-teman yang mungkin kemarin terjun di lapangan waktu mereka kan sebenarnya salah satu concern dari uh, online presence itu kan juga sebenarnya banyak website-website palsu atau hal-hal yang memberikan edukasi-edukasi yang sebenarnya malah menjerumuskan mereka gitu ya kayak ngeklik link palsu gitu-gitu yang ngasih info-info yang salah justru. Nah itu tuh ada concern-concern nggak ya dari mereka waktu mungkin teman-teman ada terjun ke lapangan kemarin dan biasanya kalau kalau misalnya ada itu edukasinya gimana sih? Untuk itu nge-avoid itu. Thank you, thank you. Oke, mungkin nanti Anin bisa tambahin ya. Kita lihat juga sekarang kan rame ya si phishing link itu di WhatsApp dan mereka cukup aware dengan hal itu. Mungkin aku pengen ngadres yang soal gimana cara educate-nya. Sebenarnya poin pentingnya adalah saat mereka menerima konten edukasi itu jauh lebih diterima kalau misalnya yang memberikan itu adalah pihak atau platform yang mereka percaya gitu. Jadi entah itu kayak dari officer atau dari orang-orang yang mereka percaya. Nah, kita lihat sekarang untuk orang-orang yang kayak udah apa ya istilahnya bersentuhan sama kayak bank atau kayak sama financial service biasanya sih bank ya itu udah lebih banyak kepapar dari officer atau frontliner bank yang biasanya punya waktu-waktu rutin kayak misalnya tiap hari Senin nge-share di WhatsApp status kan deket banget ya sama segmen ini juga untuk kalau ada link jangan dipencet atau kalau ada nomor nggak dikenal juga jangan diterima gitu. Sejauh ini kita ngelihat itu sih jadi yang penting harus dari orang atau pihak yang atau platform yang dipercaya dan kita lihat bank itu biasanya udah banyak mulai do spesifik ke kayak phishing link gitu-gitu sih. Mungkin Andin kalau mau nambahin. Ya, eh, mungkin nambahin selain bank beberapa fintech juga sebenarnya
udah mulai. Kayaknya minggu lalu aku sempat share juga. Cuma mungkin kalau di fintech si tergantung ini dia ada punya field officer atau enggak, tergantung dia onboarding approach-nya apa. Biasanya kalau yang menyasar ke merchant dan punya ada field officer, si field officer ini akan either kayak bikinin grup gitu ya ke terus nanti dia nge-share atau edukasi di grup itu atau ya dia akan langsung nih apa namanya edukasi langsung ke user-user yang kebetulan dia handle gitu. Dari situ juga sih, cuman emang pada dasarnya ketika ada online edukasi atau presence itu memang terkait concern percaya nggak percayanya balik lagi ke map yang tadi itu, kalau human touch point-nya social circle, government atau provider. Makanya mungkin trikinya kenapa di map itu kita taruh tiga itu jadi satu paket. Karena kalau reliance on social circle doang, mungkin bisa aja ada misinformasi gitu ya. Ini benar atau enggak. Makanya jadi menurut kita penting ada kehadiran government sama provider buat official channelnya untuk bantu mastiin emang informasi yang mereka terima itu yang benar gitu. Sih, thank you, Ai sama Anin. Jadi memang kalau di rural ini terutama kehadiran si offline in terms of ya kayak human touch point-nya itu masih penting banget ya buat instill trust itu ya. Kan kalau mungkin kalau kita di urban itu mungkin udah lebih ya yang kayak gitu ya, link-link kayak gitu kita nggak perlu lah dengan Pak RT ngomong gitu, jangan di ini gitu, jangan diklik atau apa gitu. Kita maksudnya udah lebih tereduket. Tapi berarti kalau mereka memang masih rely on those people gitu. Jadi memang kalau kita let's say mau go ke rural itu ya better kita bisa kumpulin lah itu justru the KOL, KOL-nya itu ya untuk nge-instill trust. Oke, oke. Thank you. Betul. Literally kumpulan ngumpul di tempatnya Pak Kades tuh literally happen sih Siska. Kalau di kita mungkin kumpul LT aja kapan gitu ya, kita kumpul Betul, LT kita gitu ya. udah gak ngelakuin itu ya kayaknya ya. Kalau itu ronda juga kayak udah pada jarang ini kan, udah pada Betul. izin sakit kan. Oke, oke. Betul, kalau di sana beneran masih terjalin sih itu Ya. powernya gitu ya, influence-nya Hmm. Kades itu masih jalan banget sih. So mungkin namanya sedikit dari Anin dan Hai sebelum kita masuk ke Patrick gitu ya. Tadi yang ngomongin masalah media besarnya walaupun online udah banyak, tapi kalau ngomong trust sebenarnya TV masih masih dianggap yang sumber terpercaya ya sebagai acuan gitu karena persepsi mereka TV itu masih ada kontrol dari government, baik lagi ada peran government tadi ya. Kan Hmm. masih ada oh kalau TV itu masih ada yang ngawasin, kalau online kan ya udah bebas aja gitu. Itu mungkin nambahin sedikit dari perihal media ya Siska ya. Oke sih, oke, oke. Thanks, suka. Oke, mungkin boleh ke Patrick kali ya. Silakan Patrick. Ya, halo, selamat sore rekan-rekan. Terima kasih masukan Mbak Anin dan Mbak Rai. Happy to see you guys again in the second series. Mau bertanya nih, kalau minggu lalu kan sempat ada insight dari Mbak Anin dan Mbak Rai yang menarik bahwa ternyata seringkali itu field officers atau agents yang mungkin belum melaksanakan duties-nya wholeheartedly gitu ya. Jadi ada banyak yang lebih kayak checkbox gitu, kayak misalkan yang waktu itu sharing dari Mbak mengatakan ada yang mereka menghampiri unbanked atau underbanked population coba sekedar udah nggak apa-apa Bu daftar aja dulu gampang kok nanti urusan lainnya belakangan. Nah biasanya berdasarkan your research itu gimana ya providers itu bisa control that, prevent that gitu. Apakah memang kayak ada regular monitoring, evaluating, is that something yang sebenarnya bisa di-prevent atau it still keeps on going? Sama yang kedua, izin masukan dan rekan-rekan pertanyaanku menarik yang terkait dengan kayak government, itu bisa dari level lurah, RT, dan sebagainya. Selama ini, apakah mereka kayak reseptif, kayak kalau misalnya diajak kolaborasi, mereka berkenan atau ada certain challenge juga kah biasanya entah misalkan birokratik proses atau hal lainnya berdasarkan pengalaman selama ini seperti apa ya. Thank you guys. Ya, oke. Jadi yang pertama lebih ke di lapangan agents tuh bagaimana sih melakukan prevent, apakah melakukannya sekenanya atau ada monitoring atau enggak. Yang kedua tadi perihal seberapa willing kooperatif dari sisi dari pemerintah gitu ya. Mungkin boleh Anin sama Rai. Beberapa sebenarnya ada Iya. sedikit menerawang nih Mas Patrick karena beberapa yang kita akan jawab di slide selanjutnya gitu. Tapi boleh sisanya mungkin boleh dibalas sama Anin sama Rai dulu. Ya.
mungkin gantian deh aku dulu. Kalau untuk yang tentang field officer, gimana supaya menghindari dan bisa mereka lebih mau mengedukasi, sebenarnya itu nanti ada di part 2, jadi aku hold dulu ya jawabannya Mas Patrick. Nanti kita share di part kedua setelah ini. Eh, Lalu untuk yang bekerja sama dengan pemerintah, mungkin kalau kita lihat sih sebenarnya beberapa kerjasama itu sudah mulai ada gitu ya. Untuk khususnya ini kalau ngomongin ke onboarding atau sosialisasi ya, kayak misalnya di Kris itu em, biasanya kepala pasar atau PD pasar itu dia menginvite atau mencoba mengkontak relevan providernya, misalnya ke bank-bank lokalnya gitu kan, atau bank yang dia udah ada kontak kerjasama untuk bantu, ayo bantu sosialisasi dan onboarding ke pasar-pasarnya mereka gitu. Atau kayak kalau ada program pemerintah, misalnya ada yang ke eh, digitalisasi atau edukasi yang di e-commerce-nya untuk dari dinas koperasi misalnya, terus butuh bantuan untuk onboarding, mau di onboard sekalian krisnya gitu. Biasanya mereka juga kerjasama seperti itu. Jadi kalau dari observasi kita sejauh ini sebenarnya kolaborasinya sudah mulai dan cukup terbuka. Cuma mungkin lebih karena tadi ya balik ke lebih ke frekuensinya sih yang masih biasanya ad hoc, terus eh, memastikan edukasi dan maintain untuk supaya memastikan keberlanjutan ke usage-nya yang masih eh, kita rasa masih bisa ditingkatin lagi gitu sih. Mungkin Rai atau kamu mau nambahin? Ya, menambahkan sedikit juga. Sebenarnya di daerah tuh ada tim namanya TP2DD, tim percepatan inklusi daerah. Aku lupa tengahnya, mohon maaf. Dan sebenarnya kalau kita lihat di lapangan, saat ini fungsi itu ditempelkan dengan pemerintahan daerah. Mungkin yang kita lihat tadi kenapa masih reaktif, karena si beberapa KPI-nya nempel dengan KPI yang di daerahnya gitu ya. Jadi itu yang kita rasa masih belum fokus lah. Cuma memang kabar baiknya per tahun kemarin keluar peraturan baru dari pemerintah gitu ya, di mana si tim ini akan lebih fokus lagi untuk untuk di inklusi keuangan dan percepatan onboarding gitu ya. Itu tapi kita masih belum tahu akan berupa seperti apa. Cuma dari kabar yang kita dapat per akhir tahun kemarin jadi lebih spesifik lagi ngomongin onboarding dan percepatan inklusi daerah. Mungkin itu Patrick. Oke, Oke, thank you guys. oke. Oke, silakan Mbak. Mungkin aku pengen nambahin satu case aja baru keinget gitu ya. Tadi yang kayak Anin cerita bener udah ada mulai kolaborasi entah itu kayak bentuknya sosialisasi aja bareng, guyup bareng terus sosialisasi atau kita lihat juga udah ada kolaborasi yang lumayan lebih scale up gitu ya. Jadi sifatnya lebih ke kayak bangun satu desa terus bisa mulai sisipin onboarding gitu. Tapi kalau yang lebih ke scale up gini biasanya what's in it for the government atau for the desanya tuh jadi lebih clear, jadi lebih penting gitu ya. Karena kalau misalnya mau onboard yang lebih scalable, bisa sekalian misalnya kayak masukin desanya ikut lomba gitu. Kalau ikut lomba bisa dapat bantuan atau bisa dapat exposure apa gitu. Jadi ada juga sih yang mulai ada, walaupun mungkin masih sedikit ya jumlahnya gitu, tapi ada yang udah mulai lebih scalable gitu. Aku nambahin itu aja. Thank you so much, Mbak. Oke, mungkin kita bisa lanjut dulu untuk menjawab pertanyaan part 2-nya dari Patrick kali ya, karena di bagian kedua ini kita akan banyak ngomongin actual onboarding approach-nya nih, teman-teman gitu ya. Jadi seperti biasa, kalau nanti ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan, bisa taruh di kolom chat, atau nanti kita akan ada discussion time juga di 10 menit terakhir. Ya, silakan dari Anin dan Wai. Oke, tadi kita udah ngomongin gimana build trust untuk supaya orang-orang ini bisa mau masuk ke DFS. Terus sekarang kita akan ngomongin gimana beneran akhirnya nge-reach out ke orang-orang ini dan ajak mereka on board ya. Mungkin pertama aku intro dulu. Jadi buat konteks kita lihat selama ngeliatin 5 sampai 6 tipe DFS, kita lihat self onboarding itu jadi majority cara untuk segmen ini onboard ke DFS gitu. Padahal sebenarnya assistance tuh biasanya masih needed banget ya buat segmen ini gitu. Tapi self onboarding masih jadi majority banget. Padahal kalau misalnya kayak kita lihat ada approach onboarding lain yang bisa dilakukan gitu kayak si group onboarding door to door
branch atau booth biasanya kita lihatnya ada kayak di mall-mall gitu, atau kayak collective onboarding yang barengan, atau kayak si mass onboarding gitu. Tapi bahkan kalau misalnya kayak ngomongin mass onboarding, selama riset kita susah banget ya, Nin, buat kayak nemu program mass onboarding. Padahal sebenarnya kita mau banget observe gitu, tapi susah banget buat nemuin program mass kayak gini. Iya, mungkin kalau di konteks Indonesia mau share Mm-mm. juga. Jadi eh, mass onboarding ini terhitung sangat jarang dan kalaupun ada sangat ad hoc gitu. Jadi kadang untung-untungan juga nih lagi match sama jadwal field kita atau enggak. Tapi eh, pada umumnya memang nggak banyak, sangat jarang gitu. Kalau mungkin kita bandingkan dengan India gitu, kalau di India ternyata mereka punya lebih rutin atau lebih banyak onboarding dan literasi camp gitu yang dilakukan oleh provider-providernya ke desa-desa gitu. Oke, sorry. Iya, jadi tadi ngelanjutin yang Andin cerita, masih susah ya buat ngelihat kayak yang mass onboarding yang langsung ke eh, usage gitu dan beneran bisa scalable. Karena tadi ya, sebenarnya si segmen unbanked dan underbanked ini tuh butuh assistance, tapi yang banyak tersedia untuk sekarang onboard itu masih self onboarding gitu banyaknya. Mungkin ini nextnya Andin bisa lebih cerita sebenarnya apa sih yang biasa terjadi di on ground untuk beneran approaching this segment ya. Oke, ya. Nah, sekarang kita coba kupas satu-satu gitu ya, apa yang terjadi di lapangan dari tipe-tipe onboarding tadi gitu. Mungkin bisa langsung next slide. Jadi yang pertama, selain tadi tuh bedanya kalau di India ada literasi sama onboarding camp, bedanya juga dan mungkin kalau teman-teman wondering gitu kenapa nggak ada nyebut agent network gitu di tipe-tipe onboardingnya, karena ternyata kalau di Indonesia, ini kita ngomongin contohnya, mungkin kalau bisa lebih fokus ke yang agen laku pandai ya gitu. Itu ternyata nggak happening gitu onboarding di agen-agen di Indonesia. Eh, jadi walaupun sebenarnya padahal kalau di agen laku pandai ada salah satu layanannya itu bisa membantu pembukaan rekening bank. Cuman ternyata ketika kita ngobrol nanya dengan agen-agen, mereka banyak yang nggak sadar, nggak tahu oh ada ya. Ataupun kalau misalnya sadar, mereka nggak tertarik untuk melakukannya. Dan karena kalau di Indonesia ternyata agen itu fokusnya masih sangat ke transaksi ya, transaksi tarik tunainya, transfernya seperti itu. Kalau kita compare bedanya mungkin balik lagi yang terdekat gitu ya, dengan India dan mungkin kalau di agen juga Bangladesh ada kesamaan gitu ya sama India. Mereka itu ternyata agen itu beneran jadi onboarding point gitu. Jadi bahkan kalau di India ada agennya itu sebutannya Common Service Center, itu bisa daftar across brand dan ternyata agennya itu juga dia ada di license, harus punya license itu dari pemerintahnya gitu. Dan ada juga insentifnya gitu kayak di Bangladesh itu ada insentif kalau daftarin gitu. Sedangkan kalau di Indonesia tadi kalau balik ke pembukaan rekening itu nggak ada spesifik insentif juga, paling kayak kalau si apa namanya nasabahnya mau deposit gitu ya ke rekeningnya lewat agen ya baru dapat insentif dari taruh tunai ke setor tunai ke agennya gitu. Tapi kenapa sih apa yang bikin di Indonesia ini agen belum mau atau kurang tertarik gitu? Tadi lanjut aja karena fokusnya ke transaksi. Jadi mereka tuh biasanya ramai transaksi dan transaksi itu kan cepet ya, bisa kayak oke bantuin transfer berapa menit selesai gitu kan. Jadi dan insentifnya juga lebih lebih jelas gitu ya dan lebih banyak. Jadi ya udah mereka fokusnya ke situ. Sedangkan kalau kita eh, apa ya obrolin atau tanya soal pembukaan rekening, aduh itu dianggapnya ribet gitu ya karena setahu kami juga mereka kalau udah bantu pendaftaran itu biasanya ya udah mereka minta data-data yang dibutuhinnya dari si nasabah, nanti dia bantu kasih ke pihak banknya gitu perantaranya, terus nanti ada dari pihak banknya yang follow up lagi gitu. Jadi untuk hal itu tuh buat mereka ribet, dan kalau ngomongin ke mobile bankingnya atau ke digitalnya, mereka ada kekhawatiran nih kalau ada gagal terus mereka belum tentu tahu harus kayak gimana kalau gagal, udah mendingan langsung cepet ke cabang aja deh yang udah pasti nanti kalau ada oh, berhasil gitu. Ada concern-concern itu juga gitu ketika harus membantu pembukaan
atau pendaftaran rekening atau DFS. Nah, selain itu mungkin yang kita lihat juga ini nih kurangnya edukasi ini masih bawaan dari yang di pre-onboarding ya tentang awareness. Eh, kita lihat masih banyak yang edukasinya tuh kurang dan akhirnya jadi apa namanya kurang mempromosikan usage-nya atau jadi dorman gitu kan. Kenapa? Karena tadi kayaknya Mbak Siska juga udah sempat share gitu ya. Mungkin kalau bedanya sama kita yang udah bisa self discovery gitu ya, bisa cari informasi lebih mandiri dan untuk kayak terkait sesuatu hal tentang aplikasi atau layanan gitu ya. Mereka kan balik lagi ya tadi reliance-nya ke social circle gitu. Jadi perlu istilahnya beneran apa ya disuapin dan itu dari channel-channel tadi ya human yang mereka percaya gitu. Dan ketika nggak diedukasi, akhirnya bisa jadi salah salah tidak tahu sama sekali, jadinya udah nggak diapa-apain atau mungkin tadi ya aku sempat cerita juga apa informasi yang dari social circle mereka mungkin kurang tepat gitu kayak misalnya contohnya ibu ini dia tuh beneficiary untuk program PKH gitu. Terus tetangganya bilang, "Eh, jangan dipakai buat apa-apa Bu, nanti keblok gitu. Padahal sebenarnya nggak seperti itu kan. Justru dari PKH itu sekarang penyalurannya melalui rekening karena harapannya mereka jadi menggunakan rekeningnya gitu kan. Nah, hal-hal ini yang kalau edukasinya kurang justru bisa jadi dipromote usage-nya. Contoh lainnya itu di Kris, karena tadi ya di Kris sebenarnya ada beberapa program yang onboardingnya itu secara kolektif gitu. Nah, ketika nggak diedukasi, ini contohnya ada cerita dari agen gitu ya, dari field officer, dia kira uangnya hilang gitu. Jadi ada yang bayar pakai krisnya dia, pakai krisnya, terus pas dia cek kok di rekening nggak ada uangnya, dikiranya hilang. Padahal sebenarnya ada proses tertentu untuk bisa tarik uangnya gitu kan ya. Ada proses 24 jam untuk bisa ditarik, terus harus ada proses minta withdrawalnya gitu kan, settlementnya untuk bisa tarik uangnya dari rekening. Cuma karena nggak ada edukasi tentang itu, dia kira justru jadi hilang dan akhirnya trauma nggak mau dipakai lagi gitu. Jadi ini kita lihat pentingnya edukasi dan akhirnya efeknya bisa jadi domino ke usage. Nah, ini tadi yang menjawab pertanyaannya Mas Patrick nih. Gimana supaya mau ada edukasi gitu, bisa atau kayak field officer lebih ada petugas lapangan akhirnya lebih ada awareness atau care ke edukasi. Kita lihat cara kita ngeset KPI itu jadi penting gitu. Ketika set KPI-nya akun doang, akhirnya yang kayak contoh tadi itu loh, yang udah yang penting eh, bikin akunnya Bu, nanti dipakai nggak apa-apa, terus akhirnya ya udah mau daftar untuk bantuin achieve target, tapi akhirnya nggak dipakai gitu. Tapi ternyata ketika KPI-nya itu di extend, ada active usage atau ada misalnya KPI transaksi gitu. Ternyata petugas lapangan itu jadi lebih care terkait edukasi gitu. Bahkan ada beberapa provider yang menurut kami SOP-nya cukup baik gitu ya. Jadi setelah onboarding ada harus di set jadwal visit untuk tanya gimana Bu habis daftar kemarin ada kesulitan atau enggak gitu. Ada juga yang misalnya ketika mengantarkan krisnya udah jadi langsung diajarin nih cara pakainya gitu kan. Cara transfernya atau cara ketika ngecek saldo dan lain-lain. Bahkan ada beberapa yang sampai kasih kartu nama atau kontaknya jadi kalau ada kesulitan bisa langsung hubungin dia gitu. Jadi ternyata KPI ini berperan ke perilaku petugas lapangan gitu. Lanjut, Ray. Nah, kenapa ini juga jadi penting edukasi dan memperkenalkan use cases terus akses for help untuk mereka bisa jadi membangun kepercayaan diri juga dan build habit gitu. Karena ternyata salah satu yang bisa bikin confidence itu kalau dia udah ngelihat ada apa ya udah pernah ngerasain keberhasilan dari mulai hal-hal yang kecil gitu. Misalnya contohnya ini salah satu petugas lapangan habis bantu onboarding ke Kris, terus dia coba ajarin, misalnya contohnya dia transfer ke ibunya, terus ibunya suruh transfer balik, pas udah berhasil, sukses, ada small successes di situ, jadi oh bisa ya, oh aman ya, terus dia jadi ada build confidence dan istilahnya
karena practice by doing juga ya jadi lebih engeh gitu dibandingin kalau diomongin doang. Mungkin ini salah satu contoh menariknya lagi yang sebelah kanan. Ini juga nudging juga jadi ternyata bisa jadi ngebantu juga. Ibu ini awalnya daftar karena yang tadi tuh mau bantuin sales achieve target doang di mall gitu. Cuman setelah itu ternyata salesnya ini menghubungi ya, ibu ini gitu. Gimana ibu kenapa belum pakai? Terus mengedukasi use cases-nya kebetulan lagi ada promo cicilan 0% untuk beli handphone gitu. Dan kebetulan ini relevan banget gitu sama ibunya. Akhirnya ibunya nyoba, sukses sampai lunas handphonenya. Terus dia jadi trust karena udah, oh aman ya bisa gitu kan, bisa nyicil 0% lagi. Dan akhirnya setelah itu dia mulai pakai untuk use cases yang lain kayak bayar listrik, bayar air gitu ketika menggunakan aplikasinya. Nah, ini juga mungkin salah satu topik melanjutkan dari minggu lalu mengenai pentingnya tidak hanya use cases, tapi juga edukasi, risk, dan mitigation-nya gimana gitu. Edukasi ini jadi penting juga untuk supaya buat mereka safety net-nya mereka gitu dan menghindari fraud fraud tadi gitu ya. Karena kebanyakan fraud-nya itu kayak link-link atau pop-up itu muncul di WhatsApp atau di games yang mereka sehari-harinya memakai aplikasi itu gitu. Jadi penting banget untuk mengedukasi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan gitu ya terkait hal itu. Ini kita juga melis beberapa hal yang jadi penting di edukasi gitu ya, terutama setelah onboarding terkait sama behaviornya mereka. Seperti kayak misalnya, ini mereka ada behavior sering ganti nomor karena nyari provider pulsa mana yang paling murah. Jadi ketika post onboarding gitu jadi penting juga untuk mengedukasi gimana nih kalau ganti nomor harus kayak gimana untuk menghindari dormansi atau kita lihat juga ada beberapa yang atau banyak juga yang pemakaian handphonenya bareng nih sama anak. Mungkin atau teman-teman bahkan pernah ada pengalaman gitu kan handphonenya dimainin anak gitu. Jadi ada possibility anaknya bencet-bencet. Nah, mereka ada concern atau ketakutan soal supaya misalnya supaya nggak kebuka atau tahu-tahu bencet-bencet kirim-kirim kemana gitu. Jadi eh, edukasi terkait risk dan mitigation ini jadi penting. Lanjut. Ini aku cepat aja ini di kanan contoh link undangan yang kayaknya viral mungkin teman-teman udah pernah dengar atau lihat atau bahkan nerima gitu ya. Contoh fraud kalau diklik itu nanti jadi link phishing dan yang kiri ini contoh yang minggu lalu Kak sempat sebut juga eh, contoh edukasi terkait risk terkait fraud yang dilakukan oleh salah satu provider yang kita lihat cukup bagus dan menarik untuk dijadiin contoh. Mungkin kita cuma nggak play di sini, cuma nanti teman-teman bisa bisa cek dan lihat setelah ini. Nah, berikutnya poin yang kita lihat di lapangan ini, tadi kalau kita ngomongin beberapa stakeholder, ada pemerintah, provider, gitu ya, kita lihat ternyata effort di lapangan itu masih sangat silo. Jadi government ada program untuk onboarding, provider ada program. Tadi kalaupun ada kerjasama masih sangat ad hoc gitu ya. Dan ternyata di tiap provider juga eh, misalnya dari provider yang di HQ ke regional ke sampai officer di lapangan kadang-kadang kita melihatnya inisiatifnya itu silo juga ada banyak inisiatif juga beberapa inisiatif yang datangnya tuh dari si officer itu sendiri gitu nggak dari atasnya mereka atau dari pusatnya jadi akhirnya mungkin kita ngeliatnya jadi kurang scalable gitu ya kayak misalnya contohnya ini salah satu officer di digital lending gitu ya. Caranya, salah satu caranya dia yang dia inisiatif sendiri gitu untuk lebih meningkatkan awareness dan edukasi ke nasabahnya atau orang-orang yang dia tahu itu adalah ngeblast promosi atau edukasi ke kontaknya dia lewat WhatsApp, jadi broadcasting itu satu. Terus kedua dia juga inisiatif akhirnya ngepost di Facebook gitu ya ini ada produk kebetulan dia kerjanya nempel di kayak toko elektronik gitu. Jadi ini ada apa namanya produk-produk elektronik yang bisa dibeli nanti buat bayarnya bisa pakai cicilan digital lending A ini gitu. Itu jadi inisiatif lewat
seperti itu yang ternyata pas kita tanya ini emang dia inisiatif sendiri gitu. Jadi kita lihat padahal sebenarnya dengan effortnya yang masih sangat sendiri-sendiri itu jadinya apa ya kurang scalable dan apalagi kalau ada learning yang bisa istilahnya dipelajari atau ditiru juga gitu ya ke ke tempat lain. Itu yang kita rasa masih bisa ditingkatkan dari kondisi yang sekarang. Lanjut, Rai. Ya. Nah, tadi Rai sempat bilang kalau di Indonesia walaupun ada beberapa jenis onboarding yang masih sangat dominan ini self onboarding gitu. Sedangkan dengan literasi eh, yang mereka masih terbatas, akhirnya assistance ini atau jadi dibutuhkan. Selain literasi, mungkin kemarin kita sempat bahas juga tentang confidence ya tadi ya, karena nggak confidence, banyak takut salah, banyak ketakutan, asisten sebenarnya dibutuhkan. Sedangkan edukasi kalau di self onboarding tadi ya balik lagi karena mereka nggak terbiasa untuk self discovery, belajar browsing-browsing sendiri. Jadi jadi ada gap gitu kan. Terus gimana nih kita bisa bikin uh, middle ground dari si self onboarding ini? Yang kita lihat salah satunya adalah berarti kita harus bikin support system untuk nge-bridge dan enable onboarding itu gitu. Next slide. Ya, gimana cara bikin support sistemnya? Ini salah satu contoh yang kita temuin di lapangan itu dengan bikin remote assistance. Jadi ini contohnya di kanan salah satu provider dari perbankan, yaitu field officer-nya rutin ngepost konten-konten edukasi di sosial medianya mereka seperti WhatsApp atau Instagram. Jadi kalau misalnya karena kalau di rural misalnya udah jadi nasabah bank itu kebetulan biasanya mereka juga udah banyak ada kontak-kontak nasabahnya gitu kan. Jadi dia biasanya rutin ngepost gitu kan. Atau yang mungkin post di pakai personal account-nya mereka terus kayak misalnya ada yang tertarik atau misalnya baru tahu tentang mobile bankingnya gitu terus tertarik mau daftar hubungin ke officer ini nanti officernya bahkan ada yang sampai ya udah nge-share kontaknya terus follow up lebih lanjut di WhatsApp bantuin onboarding remotely lewat WhatsApp gitu. Ternyata kita lihat ini bisa jadi kayak jalan tengah juga nih ternyata untuk bantuin bikin support system. Karena akhirnya juga salah satunya mungkin kalau kita ngomongin bank kendalanya adalah keterbatasan jam operasional ya. Mereka biasanya ada waktunya mungkin di hari libur, tapi di hari libur bank tutup gitu kan ya. Dengan adanya remote assistance ini sebenarnya jadi bantu mereka gitu. Dan dengan karena yang melakukan atau yang assist tadi ya provider official gitu ya bisa dipercaya akhirnya ini bisa jadi salah satu cara yang kita lihat bisa untuk jadi middle ground dari self onboarding. Berikutnya. Berikutnya kita lihat sebenarnya kalau tadi tipe-tipe onboarding approach, grup onboarding ini sebenarnya jadi secara tidak langsung dengan approach ini jadi ada support sistemnya gitu. Karena prinsipnya biasanya buat grup onboarding ini jadi ada uh, kurang lebih kayaknya minimal 10 orang ya Raya. Berapa belas orang, 10 sampai sekitar 20 atau 30 orang satu grup. Aku agak lupa persisnya, tapi ini jadi ada satu grup. Terus biasanya ada satu yang ditunjuk jadi eh, ketuanya gitu. Nah, ketuanya ini yang akan bantu nih biasanya ngingetin Bu Ibu jangan lupa minggu hari ini atau berapa hari lagi ini nanti bayar ya hari Selasa gitu. Jadi nanti biasanya beberapa waktu sebelumnya dia ngingetin tuh dan nanya eh, ini udah ada belum uangnya gitu ya. Kalau teman-teman ingat di minggu lalu salah satu financial konteksnya mereka kan uncertain gitu. Jadi mungkin kebetulan jualan lagi sepi, belum ada orang. Nah, dengan sistem group onboarding ini mereka tuh ada namanya tanggung renteng gitu. Jadi anggota di dalam satu grup ini bisa jadi kayak bantuin bayarin dulu gitu ya ketika si yang belum ada uang ini nanti udah dapet baru akhirnya bayar. Jadi nggak cuman tentang ngingetin kalau terus ada yang nggak ngerti juga bisa dibantu tapi kalau konteks di lending dia juga jadi bisa bantu jadi support system terkait pembayarannya gitu. Gitu, Kai. Nah, ini aku mau share juga tentang opportunity community approach. Tadi Rai mungkin udah sempat cerita juga ya, community KOL itu jadi salah satu channel terpercaya dari segmen ini dan bisa jadi untuk scale up.
gitu. Dan yang mungkin ini belum banyak dilakukan gitu ya di Indonesia, makanya kita lihat jadi opportunity untuk meningkatkan inklusi dan trust gitu ya. Karena sebenarnya ini juga approach community ini sejalan dengan program pemerintah gitu. Kalau kita lihat tentang program desa digital, pemerintah ada dari TPAKD gitu, dan mereka ada beberapa kerjasama dengan provider. Dan juga kalau kita lihat dari OJK itu akhir tahun lalu mereka baru ngerilis juga nih untuk roadmap ke inklusi finansial. Salah satu blueprint itu memang mau meng-leverage juga KOL gitu dan community approach. Jadi kita lihat community approach ini sesuatu yang mungkin bisa dieksplor untuk meningkatkan inklusi finansial. Dan ternyata kalau kita lihat juga di lapangan sekarang community ini presence-nya nggak cuman tadi ketemu gitu ya di di aula gitu ya atau di kantor kepala desa atau di rumah siapa, tapi juga udah mulai ada di online, kayak ada di salah satu contohnya ini ada WhatsApp grupnya gitu kan, atau di Facebook mereka suka share, kayak di WhatsApp grup ini mereka ada si kadesnya juga atau ketua RT RW, jadi ada istilahnya tadi yang mensupervisi untuk memastikan informasi-informasi nggak cuma update tapi juga terpercaya gitu. Lanjut, Rai. Oke, ini mungkin sedikit contoh-contoh aja sebelum kita conclude. Tadi ya agen, walaupun tadi akhirnya sekarang ini di Indonesia belum teroptimize dengan baik, tapi sebenarnya dia potensi untuk jadi salah satu KOL dalam komunitas dalam uh, inklusi keuangan. Karena kenapa biasanya agen ini banyak kenal orang dan banyak dikenal orang gitu ya. Kayak contohnya si ibu ini dia terkenal banget ya Raya waktu kamu interview. Iya, bahkan terkenal sampai ke desa sebelah coba. Karena si ibunya ini dulu jualan baju tuh keliling dari desa satu ke desa lain. Jadi sampai kampung sebelah pun kenal sama si ibu ini. Hmm. Ya, mungkin ini jadi kalau mau didiskusiin mungkin nanti abis ini discussion time menarik juga kayak gimana nih untuk nge-leverage agen gitu ya. Mungkin nextnya ini ada salah satu contoh dari desa digital yang diimplementasi oleh salah satu agritech gitu ya. Jadi eh, Agritech ini dia punya IoT dan bisa juga memberikan loan ke petambak-petambak gitu ya. Dan ada satu area ini, satu desa ini di mana dia istilahnya jadi showroomnya gitu. Jadi untuk petani-petani yang udah memakai uh, produk dan layanannya mereka ada di sini, dan kalau ada petani lain yang belum memakainya bisa datang untuk tanya-tanya gitu ya, saling sharing terkait pertaniannya ataupun terus lebih lanjut tentang uh, finansialnya gitu, atau mau kalau pakai produk dan layanannya gitu. Karena ternyata kalau di desa-desa juga mengambil pinjaman itu masih lumayan tabu gitu ya, takut karena juga biasanya belum ada pengalaman. Jadi ketika ada sharing dengan petani lain, tadi ada ketua kelompoknya, terus ada field officer yang juga bisa bantu assist di knowledge-nya, ini kita lihat jadi salah satu yang approach menarik dengan community approach yang uh, bisa coba diterapkan. Apalagi ini kan juga jadinya tangible ya, tadi kalau kita refer back lagi jadi salah satu key penting untuk building trust. Nah, ini nge-recap aja gimana kita untuk bisa memberikan support system yang lebih accessible. Tadi community approach masih banyak yang belum ke-explore gitu ya, atau bisa di-explore lebih lanjut di kedepannya. Terus terkait juga bisa membuat remote assistance gitu untuk nge-bridge dari self-onboarding approach ataupun lewat grup onboarding gitu dengan ada bantu ketua dan member-member yang lain. Dan terakhir mungkin kalau di konteks petani, knowledge tentang agriculture jadi penting juga untuk mereka karena secara tidak langsung akan mempengaruhi juga skill dan repayment capacity ya mungkin kalau di pinjaman gitu di pertaniannya. Oke, sampai di sini aja dulu sharing dari saya. Silakan aku balikin ke Uka. Oke, thank you Andin dan Rai. Jadi menarik banget ya tadi kita ngeliat sebenarnya mungkin nyambung tadi ya Siska ya bahwa on ground presence sangat penting gitu ya. Cuma kita lihatnya ada beberapa juga cara lain yang bisa dipakai gitu dengan remote assistance tapi dari official gitu ya, atau kayak
tadi, ada kalau agents yang secara fungsi sebenarnya udah mirip, tapi belum jalan, tapi ternyata lihat reach-nya tuh masih jadi potensial banget untuk bisa jadi onboarding center gitu ya kasarannya, atau touch point. Nah, mungkin aku akan buka lagi nih ke rekan-rekan gitu ya. Barangkali dari diskusi kita tadi ada yang ingin ditanyakan atau ingin diklarify dari onboarding approach-nya sendiri nih. Boleh aku buka, mungkin bisa langsung open mic aja. Ya, boleh dari Mas Rizky ya. Boleh, silakan Mas Rizky. Terima kasih. Saya mau tanya, ini kan kita ceritanya soal financial service yang dimana kita build trust untuk mereka mau menggunakan service kita atau aplikasi kita itu. Dan kita misalnya build trust bukan hanya ngajarin, tapi juga build trust agar mereka terus menggunakannya terus menerus begitu kan. Ya, tapi ini kan dalam konteks misalnya ya udah financial, misal banking atau loan atau gimana gitu. Tapi kalau dalam konteks donasi itu bagaimana ya? Misalnya kayak trust yang dibutuhkan itu kan bukan kayak repeat atau gimana, bukan seperti karena istilahnya kalau hilang ya memang karena itu donasi kan hilang ya dari mereka. Tapi trust bahwa kita bisa menyampaikan ini kepada target target yang mau didonasikan gitu misalnya. Itu kira-kira bagaimana? Oke, mungkin kalau boleh dapat konteks dikit, Mas Rizky, ketika kita ngomong donasi, contohnya apa ya, biar kita kebayang ya ininya. Misalnya seperti kayak aplikasi seperti kita bisa atau ya yang lain-lain seperti itu kan kita apakah institusi ini benar atau target yang itunya benar gitu atau ada yang salah zakat atau kurban atau gimana gitu. Oke, oke. Terima kasih, Mas Rizky. Mungkin boleh dari Anin atau Rai. Oke, mungkin bisa dari aku dulu, yang lain nanti nambahin. Kalau di konteks kayak donasi yang tadi disebutkan Mas Rizky, Ya. eh to be honest, kita kebetulan nggak ketemu, kemarin nggak ketemu contoh yang seperti itu. Cuma paling apa ya, contoh atau konteks terdekat itu kalau soal memberi uang ke orang lain, paling yang biasa yang sering kali kita temuin itu mereka minjemin uang ke temen atau ke keluarga itu sangat sering, dan jadi mungkin kalau kita bilang kayak jadi salah satu support system di informalnya yang jadi bikin mereka nyaman banget juga ya. Jadi minjemin dulu ke tetangga atau ke teman itu jadi saling pinjam meminjam itu suatu hal yang biasa banget gitu. Gitu sih. Cuman kayak kalau ke donasi, aku seingat aku kayaknya aku nggak bisa ke recall. Mungkin Rai bisa ada keinget sesuatu nggak yang terdekat dengan ke situ? Ya, em, kita belum ada sempat ngobrol sama sekali tentang itu karena mungkin waktu di awal scoping projectnya juga kita lihat financial service yang paling relevan ya atau yang paling dekat yang udah bisa jauh lebih familiar dengan mudah ke segmen ini memang lebih ke kayak tadi ya pinjaman, leveraging pinjamannya, Ya. saving, terus digital wallet as a payment gitu. Jadi kita memang nggak banyak insight sih soal yang ini. Ah, Mm-mm. terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih Mas Rizky, udah share juga mungkin dalam konteks memang dalam riset ini itu bukan menjadi salah satu fokus services gitu ya, dalam konteks riset ini. Jadi dalam konteks ini yang jadi fokus adalah digital wallet, digital lending, digital banking atau mobile banking, uh, government initiative dalam artian kayak PKH atau prakerja gitu ya, sama Hmm. dari agent banking itu sendiri, Mas Rizky. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin aku buka lagi ke rekan-rekan yang lain yang hadir, mungkin dari teman-teman dari NGO atau teman-teman dari provider. Feel free kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung open mic aja atau raise hand. Oke, mungkin kalau memang belum ada, boleh di up untuk yang sesi berikutnya, Rai, buat kita volume 3, ininya akan ada apa aja. Mungkin sebelum kami tutup gitu ya. Jadi masih ada satu sesi lagi teman-teman, yaitu volume 3 di mana produk fokus gitu ya. Kalau tadi ke volume 1 kita udah ngomongin awareness dan perceptions, dan di volume 2 ini kita ngomongin building trust dan bagaimana kita bisa onboarding approach yang efektif gitu ya.
Nah, di volume ketiga itu kita akan product focus, di mana kita akan explore gimana caranya DFS ini lebih accessible gitu ya, dan lebih gampang untuk dikomplitin secara step by step prosesnya gitu ya, in detail di product fokusnya gitu. Itu nanti kita akan mungkin bahas bocoran diri kayak EKYC, step pengisian datanya seperti apa, gitu. Dari actual onboarding step by stepnya. Jadi kita akan do ini minggu depan. Seperti biasa, kalau teman-teman yang lainnya ada yang ingin tertarik, bisa feel free untuk di-include-kan di uh, registration link gitu ya. Nanti kita juga rekaman dari sesi kita kali ini akan kita sampaikan juga melalui email. Dan ya, sampai ketemu di minggu depan kalau begitu. Terima kasih banyak karena akan sudah join di volume 2 kali ini. Terima Thank kasih you Mas. semua. Terima kasih Terima kasih Anin semuanya. dan Sampai Terima ketemu kasih lagi. Mas dan Mbak. Thank Sampai you. ketemu lagi.